Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ati. Gimana kabarnya Kak Anas hari ini? Alhamdulillah, dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun kita dalam keadaan tidak fit, dan kita harus semangat juga untuk bisa membersamai guru-guru kita yang ada di sekolah. Karena semangat itu lahir dalam diri sendiri, bukan lahir karena orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kepala sekolah yang sangat bersemangat. Apakah Bapak hari ini ada waktu untuk saya berbincang-bincang? Sengaja untuk meluangkan waktu untuk hari ini, untuk bisa berbagi bersama tentang hal-hal yang ingin dibicarakan untuk hari ini. Waktunya sangat banyak sekali. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang disediakan untuk saya. Begini Bapak, saya langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih Ibu Ati untuk pertanyaan hari ini, karena kita mengetahui sebagai seorang pimpinan, tentunya kita di dalam kegiatan sehari-hari, baik itu dilema yang mengalami dilema ini sangat kita alami, terutama mengenai dilema etika, bujukan moral. Nah, sebelum kita memahami hal itu, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan dilema etika itu. Dimana dilema etika itu suatu kondisi atau situasi dimana kita itu sama-sama benar gitu. Nah, sama-sama benar, dua-duanya itu benar, sehingga kita mengalami yang namanya dilema, putusan mana yang paling benar dan putusan mana yang menurut kita itu yang paling tepat untuk kita ambil keputusan tersebut itu. Dan juga bujukan moral ini kita bisa mengambil secara karena di dalam bujukan moral ini ada benar ada yang salah gitu. Nah, dimana di bujukan ini moral ini tepat kita untuk ambil. Nah, untuk merujuk dilema ini kita selalu mengidentifikasinya dengan adanya 3 paradigma ya, dan juga kita 3 paradigma dan juga 3 prinsip yang harus kita ambil di situ, dan juga kita harus merujuk kepada 9 keputusan pengambilan daripada dilema etika tersebut. Iya, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya, iya. Selama mengenai pengambilan keputusan yang dua-duanya itu merujuk sama-sama benar, oh ini benar, itu benar. Jadi dua-duanya itu benar nih. Ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang itu per individu, per kelompok, yang 3 paradigma tadi, yang mana yang benar dan juga mana dua-duanya benar tersebut, sehingga kita harus merujuk yang namanya 9 pengambilan keputusan. Nah, dalam 9 pengambilan keputusan itu mana yang lebih valid, atau artinya mana yang menjadi acuan yang lebih dulu, mana yang menjadi prioritas dalam suatu keputusan. Jadi kita yang dua-dua benar, jadi artinya tidak satu tidak dirugikan, satu juga tidak diuntungkan, artinya sama-sama diuntungkan keduanya. Jadi tidak mengambil salah satu pihak saja yang dibenarkan gitu. Oke. Iya, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, ya. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang Bapak ambil biasanya, karena sudah lama juga belajar di di guru penggeraknya biasanya yang kami jadi dengan adanya ikut-ikut pelatihan atau program-program ini sangat menginspirasi kita sekali agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Nah, adapun hal-halnya Ulut selalu merujuk di 4 kategori tadi. Di 4 kategori paradigma tadi belum merujuk apakah individu dengan lawan kelompok, apakah rasa keadilan dan lawan rasa kasihan, atau juga kebenaran lawan kesetiaan. Nah, juga ada yang namanya jangka panjang maupun jangka pendek. Dan juga Ulun selalu berpikir kepada 3 prinsip: berpikir berbasis rasa peduli, berpikir rasa peraturan, dan juga berbasis pada berpikir dengan hasil akhirnya. Nah,
dan juga merujuk kepada dulu 9 langkah tadi, Iya. 9 langkah ke pengambilan keputusan, gimana hal-hal itu bisa mengotret kita mengambil keputusan, bukan berarti karena emosi kita sebagai pimpinan yang paling benar. Nah, bukan begitu, tapi kita punya rambu-rambunya untuk mengambil keputusan, dan juga bukan berdasarkan tadi perasaan dan emosi yang selalu ada di dalam diri. Jadi ulun selalu merujuk kepada 3 paradigma dan juga 4 paradigma dan juga 3 prinsip pengambilan keputusan. Seperti itu biasanya dilakukan. Iya. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Iya. Biasanya yang ulun lihat dulu, ulun telaah dulu nih dilema etikanya, dilema etikanya dalam bentuk apa aja, misalkan antara individu atau individu, itu kan ada tuh 4 paradigmanya, individu dengan individu dengan kelompok, apa juga ada juga nih, kita juga menggunakan berpikir tadi Ibu, ya, berpikirnya apakah rasa peduli atau berpikir seperaturan, atau berpikir dengan akan berpikirnya ini hasil akhirnya ini bagaimana. Nah, jadi kita merujuk dengan hal-hal itu biasanya untuk bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, karena dan juga mengacu kepada 9 keputusan yang bertanggung jawab, artinya tidak sembarangan untuk mengambil sesuatu yang bisa berakibat buruk ataupun baik bagi sekolah, karena kita mengambil ini karena misalkan karena kita ini guru yang kita prioritaskan, itu aja yang jadi acuan kita, yang menjadi tidak seperti itu. Jadi kita menelaah dulu masalahnya, bagaimana dengan masalah itu, sehingga kita bisa sebenarnya kita merujuk ke 3 paradigma atau 4 paradigma dan 3 prinsip tadi, dan juga berdasarkan ada urutan yang biasanya kita ambil dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, seperti itu. Baik Bapak, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Oh iya. Nah, sepertinya banyak sekali sih dilema sebagai pimpinan. Biasanya yang ulun lihat dulu kan masalahnya dulu. Jadi tantangannya itu lebih berfokus kepada tantangan yang lebih di mana guru itu mengutamakan kepentingan pribadi, nah, daripada kepentingan sekolah, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya tadi? Bagaimana ulun hal-hal apa yang ulun alami seperti tadi, lebih banyak ke pribadi yang ditonjolkan lebih dulu, sehingga hal-hal yang menjadi kewajiban mereka itu mereka abaikan. Jadi yang pertama itu yang tadi tuh kedisiplinan juga menjadikan dilema. Disiplin itu sangat kurang sekali, karena ada banyak alasan kenapa hal ini terlambat, karena banyak alasan yang diutarakannya, kasihan, karena ada faktor kasihannya tadi, karena jauh rumahnya jauh. Nah, itu mau atau ada halangan apa di jalan, halangan di jalan, seperti itu. Banyak sekali sih dilema-dilema yang ada di sekolah, tapi melihat dilema-dilema ini kita juga setelah belajar itu kita melihat juga pada tadi yang sudah ulun utarakan di awal tadi, ada mengacu ke antara belas kasihan tadi, dan juga mengacu kepada 4 prinsip paradigma tadi, dan juga mengacu kepada yang namanya 3 prinsip. Nah, itu seperti itu biasanya dilema-dilema itu pasti dialami, tapi bagaimana kita akan bisa menghadapinya dengan sabar, dan juga dengan kebijaksanaan, dan juga mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku di sekolah juga. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dilema etika ini mungkin jadwalnya itu
jadwalnya itu tidak tertulis nih. Iya. Jadwalnya itu tidak hari ini, kan tidak hari-hari juga sih guru ataupun murid yang mengalami dilema etika. Kita tahu bahwa dilema etika ini kita sebagai pimpinan bukan saja terjadi kepada guru, tetapi pada murid juga dilema etika juga ada yang kita alami. Oh, anak ini sudah melampaui batas nih, misalkan dalam ketidakhadiran. Nah, jadi jadwal-jadwal tertentu itu kalau ada suatu momen atau kejadian hanya bisa kita kita akan berdiskusi bersama atau dari face to face kita akan mengadakannya. Jadi untuk jadwal tertentunya mungkin belum terrealisasi dengan baik, tapi kami bila ada hal-hal yang tidak nyaman ataupun ini masuk dilematika, kami selalu face to face dan juga berdiskusi dalam menyelesaikannya. Iya. Apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk melakukannya? Itu tadi tidak ada jadwal ya, tapi kalau kejadian itu langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana Bapak? Biasanya kalau memang kejadiannya itu bisa berjangka panjang atau berjangka pendek, ya kaminya kalau bisa diselesaikan untuk hari ini, kami bisa menyelesaikan hari ini dengan tadi berdiskusi dan bertatap muka, jadi face to face dari hati ke hati. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, ulun selesaikan. Kalau memang perlu beberapa orang yang bisa kita ajak berdiskusi pihak lain, itu kita perlu proses untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan, Bapak jalankan sama ini Pak, kalau ada timbul permasalahan itu? Kalau timbul permasalahan itu prosedurnya yang pertama, kalau ada kasus seperti yang dilema etika, biasanya prosedurnya melihat dulu masalahnya apa, bagaimana cara menerapkannya. Kita juga akan merujuk kepada tadi 4 paradigma dan juga 3 prinsip dan juga ada 9 langkah tadi. Lalu seperti itu yang ulun ambil, menjadi acuan di dalam menyelesaikan dilema tadi yang dan juga ulun biasanya mengadakannya kalau bisa face to face, ulun selesaikan secara face to face atau berdiskusi secara langsung, biasanya seperti itu. Jadi intinya diselesaikan secepatnya, tanpa ada nanti permasalahan baru ya Pak. Iya, diselesaikan dengan sekarang dan juga diselesaikan melihati masalahnya juga apa yang masalahnya apa, jangka pendek atau jangka panjang. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapin itu? Oh iya, ini. Nah, jadi kita sebagai pimpinan itu tentunya bukan bekerja sendiri ya. Ini banyak sekali yang membantu kita supaya dalam program kegiatan sekolah maupun kita tujuan daripada misi-misi kita tuh tercapai. Kita tidak bekerja sendiri. Ada kasus pun kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Perlu bantuan beberapa orang-orang yang bisa kita ajak untuk berdiskusi. Nah, kalau kasus yang ada di sekolah, biasanya kami tentang murid, biasanya guru berdiskusi. Ini Bapak ada murid yang mungkin mengalami perundungan, mengalami hal-hal. Biasanya diskusi orang-orang yang biasanya berdiskusi dengan guru kami, berdiskusi dengan pengawas sekolah, berdiskusi dengan kalau masalahnya dengan guru, kalau tidak bisa kami atasi, kami selalu bermusyawarah dengan pimpinan paling atas, yaitu kepala dinas pendidikan. Biasanya pihak dinas pendidikan itu juga membantu. Kalau memang tidak dapat diselesaikan dengan pengawas, jadi kami bisa bantu. Nah, jadi semua orang-orang itu, orang-orang yang dalam bidang pendidikan itu juga harus kita libatkan, karena mereka adalah bagian daripada membantu proses kemajuan sekolah yang dilema kita alami. Karena kita tidak berdiri sendiri, karena kita tahu bahwa sekolah itu bukan milik pribadi, tapi sekolah itu milik bersama. Harusnya kita kolaborasikan apapun yang bentuknya seperti itu. Dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika itu Pak? Dari pengalaman yang bisa saya ambil dari pembelajarannya selama ini, yang pertama saya lebih tahu kok
masalah proses pengambilan keputusan dilema ini. Ternyata toh ada caranya. Jadi kita caranya ada. Ternyata kita tidak sembarangan ya mengambil keputusan itu. Tadi ada hal-hal yang kita ambil di situ, bukan pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan intuisi kita, emosi kita, bukan berdasarkan apa yang namanya kekuatan kita sebagai pemimpin, tapi ada acuan-acuan yang harus kita ambil sehingga mengambil keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak. Jadi banyak sekali manfaat yang kita ambil, terutamanya mengambil keputusan tidak sembarangan. Dan yang kedua, mengambil keputusan tidak berdasarkan emosi, tidak berdasarkan kekuasaan, dan juga mengambil keputusan juga merajuk kepada beberapa hal yang prosedur yang ada. Itu banyak sekali manfaat yang ulun rasakan karena hal-hal ini juga merupakan bagian daripada sekolah yang bisa jadi satu kesatuan dalam memanajemen sekolah, karena dari mengontrol emosi juga sangat penting, karena di sekolah bukan menonjolkan emosi diri, tapi sekolah bagaimana kita berkolaborasi baik itu dengan anak di sekolah, baik pun dengan guru di sekolah. Itu sangat penting berkolaborasi dan bisa kalau kita dalam apapun kita bisa memberikan, kalau anak buah memberikan masukan ide-ide. Jadi banyak sekali Bu ya yang dapat ambil. Yang pertama, kita dapat mengelola emosi tadi dengan baik, kita dapat merajuk mengambil suatu permasalahan itu bukan berdasarkan emosi tadi, bukan kekuasaan, tapi dan juga kita mengambil berdasarkan panduan-panduan yang ada yang telah kita pelajari. Itu Bu, biasanya banyak manfaatnya. Oke, diskusi hari ini asik sekali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Saya terima kasih banyak karena apa yang sudah Bapak berikan jawaban itu sangat luar biasa, nambah wawasan saya juga, dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini menjadi pengalaman yang baik dan dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah kita, dan mudah-mudahan ini juga ilmunya tambah berkah ya Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Maaf ulun mengganggu aktivitas Pian di siang hari ini. Apakah Pian ada waktu untuk berbicara atau wawancara sebentar? Ya, bisa Bu. Makasih atas waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan ke Pian. Yaitu pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Pian? Terima kasih Bu pertanyaannya. Bagaimana cara mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu ya? Ya. Itu dengan mengamati permasalahan yang terjadi, menentukan informasi yang faktual, dan menentukan hasil dari identifikasi permasalahan tersebut, apakah masalah tersebut salah dan benar ataukah benar dan benar. Oke, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kita mendengarkan aktif dan present saat diceritakan permasalahannya Bu. Ya. Terus kita kaji kevalidan dari informasi yang kita terima, kemudian kita pertimbangkan, kemudian kita ambil keputusan dan kebijakan yang berdasarkan banyak manfaat serta nilai-nilai kebajikan serta dampak dari kasus-kasus tersebut. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan itu pertama mengenali dulu yang bertentangan, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat
kemudian mengumpulkan fakta yang relevan, menguji kebenaran dari permasalahan tersebut, kemudian mempertimbangkannya bagaimana dampak ke depannya, serta mengambil keputusan dan merefleksikannya. Oke. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang positif ya, efektif ya. Yang efektif. Ya. Pertama kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan pertimbangan banyaknya manfaat yang didapat dari hasil keputusan tersebut. Begitu Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Tantangan itu ya. Iya, tantangannya. Tantangan itu kadang-kadang keputusan kita itu biasa kita diterima secara bijak oleh orang yang bersangkutan. Iya, diterima ya Bapak ya. Tantangannya. Terus kalau tidak diterima itu biasanya Bapak melakukan hal apa lagi supaya kebijakan itu bisa diterima? Ambil itu kan persuasi dengan pendekatan dengan orang yang bersangkutan. Pendekatan dengan mungkin teman sejawat ya Pak ya. Kita beri pengertian kepada mereka tentang masalah-masalah tersebut. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nantinya yang akan Bapak jalankan? Untuk jadwal waktu itu saya tidak menentukan waktu. Tidak menentukan waktu atau jadwalnya ya Pak ya? Waktu itu menyesuaikan saja. Iya. Jadi tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu bisa diselesaikan saat itu kita selesaikan. Kalau perlu pemikiran kita tunda dulu permasalahannya. Keputusannya. Iya. Mungkin ada keputusan yang harus melibatkan banyak pihak ya Pak ya, dalam lingkungan di sekolah itu, baik mungkin dari rekan sejawat, mungkin dari orang tua murid, apalagi komite dan mungkin pengawas ya Pak ya. Digali dulu ya Pak. Jadi bentuk prosedur yang dijalankan yaitu sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, yaitu mengenali nilai yang bertentangan, dari tahu siapa yang sedang terlibat, mengumpulkan fakta yang relevan, menguji kebenaran serta dari permasalahan tersebut, kemudian mempertimbangkannya. Iya, makasih Bapak. Saya lanjutkan ya Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam keputusan dilema etika? Untuk faktor mempermudah dalam mengambil keputusan, kita sharing dengan pengawas atau sama organisasi sejawat, guru-guru, rekan sejawat, guru-guru, warga sekolah gitu. Berarti itu ya Pak ya, yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Dari semua hal yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Jadi pelajaran yang dapat diambil dari masalah tersebut adalah sebagai pemantik itu untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan dan lebih membuka wawasan kita, pemikiran kita, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah secara bijak dan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, otomatis kayak semua keputusan itu harus ada bisa dipertanggungjawabkannya. Oke Bapak, terima kasih atas waktu yang kalian berikan dan jawaban-jawabannya sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saya juga. Mudah-mudahan juga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.